Saudara, bedah politik kali ini kita akan bahas tentang isu korupsi Formula E dan hubungannya dengan kontestasi pemilihan Presiden 2024. Dan tentu saja ini akan dibahas oleh Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, ini salah satu isu yang juga marak dibicarakan sekarang oleh publik adalah tentang isu korupsi Formula E. Ada yang mengatakan mungkin ini marak dibicarakan karena ada yang mengaitkan ini dengan pemilihan presiden. Nah, kita ingin tahu sebenarnya isu korupsi di Formula E ini tingkat publik itu bagaimana? Apakah publik tahu tentang ini dan bagaimana sikap mereka? Apakah mereka yakin bahwa ini benar-benar ada korupsi dan tokoh tertentu apakah terlibat di dalam korupsi itu bagaimana? Oke, Bung Sediman. Sebenarnya ini isu yang sejak Formula E muncul kan, dan sampai hari ini dan di KPK rame, bahkan memunculkan isu penggeseran jabatan di antara penyidik, di antara pejabat-pejabat penting di KPK gitu yang sampai hari ini menjadi sangat hangat. Sebagian beropini ini adalah kebijakan yang mau mengaitkan punya agenda politik begitu antara isu korupsi Formula E dengan Pilpres. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan tidak ada hubungannya, ini murni persoalan hukum, kira-kira begitu. Sampai misalnya ketua KPK sekarang dilaporkan ke Dewan Pengawas ya. Dewan Etik? Dewan Etik, bukan Dewan Pengawas atau apa namanya? Oke. Ya, jadi sekarang sedang diperiksa apakah ketua KPK melanggar kode etik gitu ya, KPK dalam hal ini ketika dia memulangkan ke Mabes Polri gitu ya. Dua pejabat penting di KPK tersebut. Ini artinya apa? Artinya isu Formula E ini korupsi atau tidak korupsi itu menjadi isu yang sangat penting, gitu ya. Dan sebenarnya seberapa banyak warga yang aware, gitu ya, dengan isu ini itu pertama. Kemudian bagaimana menilainya? Apakah dari yang aware ini, yang tahu, yang mengikuti, apakah melihat di situ memang ada korupsi atau tidak, kira-kira begitu di Formula E itu. Nah, kemudian apa hubungannya persepsi itu dengan pilihan terhadap calon presiden yang paling kompetitif? Jadi kita ingin melihat di sini, Bung Saidiman. Nah, dari survei bulan Maret ya 2023. Kita menemukan sebenarnya orang yang mengikuti isu Formula E ini hanya 21% sejauh ini. Artinya apa? Ya walaupun itu besar, dari populasi pemilih 200 juta itu kan 40-an juta, ya banyak. Tapi 20% itu jauh dari mayoritas kan begitu. Jadi ada 21% orang yang mengikuti, yang tahu isu tentang dugaan adanya korupsi di Formula E gitu ya. Korupsi Formula E, jadi balapan gitu, mobil Formula E. Nah, dari 21% ini kita gali lebih jauh, apakah yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi? Gitu. Apakah betul ada korupsi di kasus Formula E ini? Nah, mayoritas, nah ini menarik, walaupun itu dasarnya hanya 21, tapi 57% yakin bahwa di sana memang terjadi korupsi, itu ya. 31% tidak yakin, yang tidak bisa menjawab 11%. Ya. Jadi, Bung Saidiman, kalau yang tahunya ini dinaikkan, ya kecenderungan sentimen negatifnya, yaitu bahwa di situ memang ada korupsi itu tinggi. Ya. Kan dasarnya 57. Kalau Anda naikkan menjadi 50%, yang tahunya berarti 57% dari 50, kan gitu loh. Ya, sekarang 40 juta kalau naik. Jadi 50% 100 juta, ya kan?
Dan tinggal disosialisasikan saja sebenarnya kan gitu loh. Jadi masyarakat selama ini nampaknya kurang mengikuti isu ini. Tapi begitu dia tahu cenderung negatif. Oke. Negatif bahwa memang di sana ada korupsi, yakin bahwa di sana memang terjadi korupsi gitu ya. Itu apa temuan kita Bung Saidiman. Nah, sekarang orang yang yakin tersebut gitu ya. Orang yang yakin tersebut tuh punya efek atau tidak terhadap pilihan presiden. Apakah beda antara yakin dan tidak yakin? Kita melihat di sini, tapi sebelum itu kita melihat juga sejauh ini KPK bekerja baik atau tidak dalam menyelidiki dugaan korupsi kasus Formula E itu. Gitu ya. Umumnya 60% mengatakan baik, yang mengatakan kurang baik 33%. Efeknya terhadap Pilpres kita melihat di sini, Bung Saidiman, yang tahu itu cenderung memilih Ganjar 46, memilih Prabowo 29, memilih Anies 25. Yang tidak tahu 39 pada Ganjar, pada Prabowo 32, pada Anies 29. Ada kecenderungan orang yang tahu itu berhubungan dengan Ganjar, dengan pilihan terhadap Ganjar. Yang tidak tahu cenderung berhubungan dengan Prabowo atau dengan Anies. Oke. Gitu ya. Tapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan secara statistik. Oke. Kalau hanya sekedar tahu. Ya. Tapi kalau begitu ditanya apakah yakin di situ ada korupsi gitu ya. Yang mengatakan yakin dari yang tahu itu kan jumlahnya 65%, Bung Saidiman, 64,8 gitu ya. Itu 60% itu cenderung milih Ganjar. 27% milih Prabowo, hanya 13% memilih Anies. Ya. Sementara sebaliknya yang tidak yakin di sana ada korupsi, totalnya itu 35%, itu cenderung hanya 24 pada Ganjar, pada Anies sebaliknya 45. Jadi ada perbedaan sangat signifikan. Bahwa keyakinan di sana ada korupsi itu bisa memperkuat pilihan terhadap Ganjar, dan sebaliknya memperlemah dukungan terhadap Anies. Pada Anies. Ya. Karena Prabowo agak netral gitu ya di tengah. Prabowo netral. Prabowo tidak masuk di dalam diskusi, di dalam diskursus tentang Formula E. Gitu ya. Formula E ini adalah pertarungan antara para pendukung Ganjar dengan para pendukung Anies, gitu ya. Nah, bagi yang mendukung Anies, di situ tidak ada korupsi. Cenderung begitu. Sebaliknya yang mendukung Ganjar, di sana ada korupsi. Nah, yang menarik adalah bahwa basisnya tadi hanya 20%. Masih 21. Tapi dari 20% itu mayoritas mengatakan di sana ada korupsi. Artinya, kalau Anda mengkampanyekan 20% menjadi 70%, ini menjadi masalah besar buat Anies. Ya. Gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ini bisa diredam, jangan sampai naik dari 20 menjadi 30, menjadi 40 dan seterusnya, gitu ya. Itu baik untuk Anies. Gitu ya. Jadi di sini ini persoalan Formula ini persoalan kontestasi elektoral antara Ganjar melawan Anies. Kira-kira begitu. Tapi ini tingkat awareness publik kepada isu ini bisa meningkat kalau terus-menerus dibicarakan di media. Kan? Di media, kalau dikampanyekan dan seterusnya. Intinya adalah bahwa isu ini penting. Isu Formula E ini penting secara politik, secara elektoral. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, yang berkepentingan agar isu ini tidak negatif terhadap seorang calon, berkepentingan ini tidak sampai menyebar luas. Oke. Yang berkepentingan agar dia itu mengurangi peluang orang yang pro terhadap ide di situ tidak ada korupsi, gitu ya. Maka memperbesar ini akan menggerus calon yang terkait atau dikaitkan dengan Formula E tersebut. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Oke, jadi ini kesimpulannya adalah bahwa isu ini penting secara politik. Tadi disebutkan bahwa memang basisnya masih sedikit ya, masih sekitar 21%. Tetapi walaupun
21%, tetapi umumnya dari mereka yang tahu tentang isu korupsi di Formula E ini yakin bahwa korupsi itu benar-benar ada. Lalu kemudian mereka yang yakin bahwa korupsi itu benar-benar ada ternyata punya pengaruh, mempengaruhi pilihan mereka terhadap calon presiden. Umumnya mereka yang yakin itu memilih Ganjar Pranowo, 60% diantaranya memilih Ganjar Pranowo, dibanding dengan yang tidak yakin itu cuma 24. Sementara pada Anies itu berpengaruh negatif, umumnya atau 45% lebih banyak dari yang tidak yakin itu memilih Anies, sementara yang tahu, yang yakin itu hanya 13%. Yang memilih Anies. Yang memilih Anies. Pada Pak Prabowo ini tidak terlalu berpengaruh. Kira-kira begitu, Pak Saiful. Baik. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini, kita akan ketemu kembali dalam bedah politik berikutnya. Terima kasih banyak.